saya sampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan gereja bagian yang kelima. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita akan baca dengan tema kecilnya adalah pertobatan dalam jemaat. Artinya hal ini terjadi dalam jemaat, di dalam gereja, bukan terhadap luar, bukan terhadap orang-orang yang bukan mengenal Yesus, tetapi ini justru pertobatan di dalam kekristenan. Kita akan lihat ada 3 hal yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini. Saya akan bukakan sedikit. Yang pertama masalah atau tentang Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Dan yang kedua adalah tentang Simon tukang sihir, bukan Simon murid Yesus tapi Simon tukang sihir. Dan yang ketiga adalah sida-sida dari Ethiopia. Nah, ini 3 hal yang mau saya sampaikan pada saudara yang perlu di dalam kebangkitan gereja. Di dalam gereja harus diselesaikan atau bertobat orang-orang seperti ketiga orang tersebut. Kita lihat yang pertama ada, atau kita baca dulu secara umum teksnya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sama-sama. 3, 2 ya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ya. Jadi bertobatlah dari kejahatan supaya Tuhan mengampuni niat hati. Inilah ayat pokok yang kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dari pasal ini ada 3 orang atau 3 sifat kekristenan saat ini yang perlu bertobat agar Tuhan mengampuni mereka. Jadi bukan berarti serta-merta kalau sudah jadi Kristen sudah selesai, tidak perlu bertobat lagi, tetapi perlu bertobat. Ada 3 kekristenan, sifat kekristenan yang pasal 8 ini ajarkan kepada kita supaya bertobat. Mari kita lihat yang pertama. Saulus menganiaya jemaat. Ya, Saulus menganiaya jemaat. Kita baca ayat yang ketiga dulu. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, begitu kejamnya Saulus. Ya, begitu kejamnya Saulus. Jadi kalau saudara baca dalam perjanjian baru, ada yang bernama Paulus begitu dahsyat memberitakan Injil. Namun sebelumnya sebenarnya dia seorang yang bernama Saulus sebelum bertobat. Dia begitu kejam. Dia begitu beringas untuk men-sweeping ataupun memasuki rumah-rumah tiap orang untuk menyeret laki-laki perempuan yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan, siapakah Saulus ini? Apakah Saulus ini seorang tentara, seorang polisi, atau seorang komunis? Misalnya, saya ulangi, apakah Saulus ini seorang tentara, polisi yang menjalankan tugasnya, atau seorang komunis? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 tadi, pasal 22 sorry, pasal 22 ayat 3. Kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini.
Siapakah Saulus? Ya, seorang Yahudi, agama Yahudi, keturunan Yahudi, bahkan dari sejak kecil sudah sangat dididik dengan teliti tentang hukum-hukum nenek moyang, hukum-hukum Taurat. Bahkan kalimat yang terakhir berkata apa? Aku seorang yang giat bekerja bagi Allah. Jadi kalau begitu siapakah Saulus? Bukan polisi, bukan tentara, bukan komunis, tetapi justru orang yang beragama. Orang yang justru aktif dalam agama, tetapi benci kepada pengikut Yesus. Nanti akan kita lanjutkan. Galatia pasal 1 ayat 13-14. Galatia pasal 1 ayat 13-14. Kita baca sama-sama, 3 doya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangmu. Siapa Yahudi lagi? Bahkan di antara orang sebayanya, seumurnya, dia paling maju. Wow. Kalau ada seorang anak sekolah minggu bisa khotbah, pasti mungkin dia akan divideokan, dimasukkan ke YouTube. Waduh, hebat sekali. Kurasa seperti itulah Saulus, orang yang sangat maju di antara orang-orang sebayanya. Ya, orang-orang sebayanya. Masih muda sudah berapi-api. Oleh sebab itu tidak ukuran, saudara, tidak ukuran engkau begitu kalau engkau tidak mencintai Yesus lebih daripada segalanya. Dengan kata lain, Saulus hanya cinta agama. Cinta agama, bukan cinta Tuhannya. Bahkan apa dikatakan tadi? Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat. Dengan kata lain, agama nomor 1, adat juga number 1. Jadi dengan kata lain, luar biasa. Agama hebat, adatnya lebih hebat lagi. Beda dengan zaman sekarang. Kalau semakin ya di dalam karismatik, semakin tinggi agamanya atau pengamalannya tentang agamanya, mungkin ada semakin tipis, betul ya, makin tipis karena rasanya sangat-sangat berlawanan. Seperti Pak Tampu sudah mulai rasakan, semakin dia kuat, hebat, dekat dengan adat, imannya semakin terkikis. Atau sebaliknya, semakin kuat di dalam keimanan, adatnya semakin terkikis. Tapi bagi Saulus, dua-duanya hebat, begitu ya. Jangan-jangan waktu dia berhata adat juga pakai agama, atau berhata agama juga menyampaikan adat. Waduh, luar biasa ini. Tetapi berbeda dengan fakta yang Tuhan mau. Kita lihat pasal 22 ayat 69. Bagaimanakah Saulus bisa bertobat? Ya, kita sudah lihat tadi, sekalipun dia orang yang hebat dalam agama, hebat dalam adat istiadat, bahkan terdidik mulai sejak kecil, dan juga dikatakan dia lebih maju daripada orang-orang sebayanya. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6-8. Kita baca sama-sama, 3 doya. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku di tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Apa yang kita lihat dalam hal ini? Ternyata kegiatan dia
selain daripada dikatakan tadi bergiat dalam agama dan adat istiadat, namun juga bergiat menganiaya jemaat Tuhan. Sampai kemarin kita sudah ikuti bahwa Stefanus atas perintah dia, atas seizin dia, atas komando dia, supaya dilempari dengan batu sampai mati. Dan luar biasa saudaraku, dengarkan baik-baik yang terjadi terhadap Stefanus. Mungkin orang yang melempari tidak masuk penjara, orang yang menganiaya gereja tidak dipenjarakan, bahkan mungkin dibiarkan merajalela. Tapi ingat, Tuhan Yesus dari sorga melihat anak-anaknya yang dianiaya. Mungkin engkau melihat orang-orang yang menghina Yesus justru nampaknya sehat dan gemuk, tapi ingat, Tuhan Yesus akan bertindak kepada mereka. Dan apa yang terjadi terhadap orang ini saudara? Maka Saulus ditegur Tuhan Yesus. Saulus ditegur dengan kuasa dan mujizatnya. Dibuat cahaya dari langit padahal tengah hari. Sedangkan tengah hari aja sudah panas seperti ini, sudah jelas-jelas terang. Ini ditambah lagi. Saya kira kalau seperti ini tiba-tiba ada senter, ada lampu, pasti nggak pala nampak lagi, kecuali tengah malam. Tapi ini justru ada cahaya. Dengan kata lain bisa bayangkan berapa watt itu cahaya itu memancar kepada Saulus, dan yang membuat buta Saulus. Buta matanya begitu melihat cahaya itu, lalu dia tersungkur ke tanah. Kaget dia, ada apa ini, ada apa ini? Padahal waktu itu ada teman-temannya, ada kawannya yang perjalanan ke Damsyik, dari Tarsus ke Damsyik, ya. Ada teman-teman yang menyertai dia. Teman-temannya itu melihat cahaya. Iya, memang ada kulihat, tapi nggak ada kudengar suara. Ternyata dia sendiri dengar suara. Mendengarkan suara Tuhan adalah pribadi. Saya ulangi, mendengarkan suara Tuhan adalah pribadi. Bisa saja orang yang di sampingmu sama-sama beribadah, sama-sama berdoa, dia tidak dengar suara Tuhan, tapi engkau sendiri bisa dengar suara Tuhan. Haleluya. Jadi jangan membayangkan suara Tuhan itu menggelegar seperti petir sehingga semua dunia tahu. Pribadi, kata-kata pribadi. Dia dengar, Saulus, Saulus, kenapa kawannya? Hah? Siapakah kau Tuhan? Aku tidak ada. Aku Yesus yang kau aniaya. Mana ada kau aniaya kau? Kau aniaya Stefanus, kau aniaya orang Kristen, kau seret orang anak-anak Tuhan yang beribadah kepadaku, kau masukkan ke dalam penjara. Itu berarti engkau menganiaya aku. Dengarkan baik-baik, pembelaan Tuhan. Manusia tidak bisa bela, tapi Tuhan yang bela. Kamu atau kekristenan gereja harus sampai ke level ini. Sekali lagi, gereja harus sampai ke level seperti ini. Makanya suatu saat kalau terjadi aniaya terhadap anak-anak Tuhan, jangan berharap pembelaan. Tunggu Tuhan yang melakukan pembelaannya. Bersediakah saudara sampai di level ini? Kalau ada anak Tuhan mungkin dia aniaya oleh orang tuanya. Kau tidak boleh gereja, kau tidak bisa bela diri. Tunggu Tuhan membela engkau. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak bisa membela engkau, hanya Tuhan yang membela setiap kita. Haleluya, haleluya. Pembelaan Tuhan. Akhirnya disitulah Saulus sadar, bahkan bertobat. Bertobat. Saya tidak usah ceritakan tentang pertobatan dia lebih lagi, tapi yang jelas dia bertobat. Sekarang ini ada banyak di dalam kekristenan nampaknya taat beragama, tapi begitu mendengarkan orang masuk karismatik berdoa dalam bahasa roh, malah dianiaya, malah dilarang, malah dibilang tersesat. Tapi Saulus, Tuhan yang bekerja. Kamu tidak usah lawan, berdebat, tapi tunggu Tuhan yang bertindak. Haleluya. Lalu kita simpulkan dari yang saya katakan, siapakah Saulus? Yang pertama, seorang. Yang kedua, seorang terdidik dalam agama sejak kecil.
Tiga, seorang yang berpengaruh di masyarakat. Apalagi seorang yang giat bekerja bagi Allah, tetapi benci pada pengikut Yesus, bahkan menganiaya pengikut Yesus. Saudara boleh giat dalam agama, tapi jangan kau benci pada pengikut Yesus. Bahkan tidak suka ada kelompok atau organisasi baru. Jadi kalau ada di sekitarmu, di sampingmu ada gereja baru apapun, engkau nggak usah protes. Biarlah Tuhan yang bekerja. Amin. Mau dikatakan itu sesat seperti apa, itu bukan urusanmu. Hanya Tuhan yang tahu sesat apa tidak. Saudara, saya sedang buat film. Mungkin minggu depan, tolong semua jemaat datang. Akan saya uji coba. Bahasa apanya itu apa namanya? Launching gitu ya. Tapi belum launching apanya. Akan launching film perintisan GPI Rantau Rabat. Barangkali jemaat yang di sini hanya beberapa orang yang ada fotonya di film itu. Karena ini film zaman tak sedap. Zaman di gereja lama. Jadi saya berharap saudara, karena ini akan diputar nanti di ulang tahun ke-30 GPI Rantau Rabat. Jadi sejarah gereja penyebaran Injil Rantau Rabat, saudara akan ikuti. Saudara tahu lahirnya. Jangan lihat gereja ini sudah besar, wow gitu ya. Seperti Pak Tampu bilang, kita dulu berdarah-darah membangun ini, ya kan? Sudah berdarah-darah membangun ini, gitu ya kan? Artinya udah yang macam-macam lah. Nah, artinya selalu saya bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa pahlawannya. Kita lanjut. Sekarang nomor 2. Simon, seorang dukun, seorang tukang sihir di situ disebut. Kita baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Wow, Simon tukang sihir ini luar biasa. Boleh saya katakan sangat ternama di kota itu, khususnya di Samaria. Karena apa? Perbuatannya sangat menakjubkan. Jangan-jangan orang berobat tiba-tiba sembuh sakitnya tanpa operasi, tanpa obat medis, disihir. Bawa kambing putih sekarang. Akhirnya dalam waktu seminggu hilang sakitnya. Ini seolah-olah orang penting, ya, orang berpengaruh, orang hebat karena perdukunannya, karena sihirnya. Nah, kita akan lihat dulu. Siapakah dia? Lebih dalam kita pelajari. Pasal 8 ayat 18 hingga 24. Kita lebih dalam mengenal si Simon ini. 3-2 ya. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Apa yang terjadi? Nanti kita lihat dulu. Wah, rupanya dia sudah merasa hebat, orang penting, dengan sihirnya sudah hebat, udah pokoknya berkuasa. Ternyata begitu dia lihat rasul-rasul tumpang tangan orang itu penuh Roh Kudus, mujizat rupanya, ini rupanya masih ada yang lebih hebat dari saya, kata Simon. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Jangan anak-anak Tuhan, jangan para diaken merasa dukun lebih hebat daripada Anda. Saya ulangi, para diaken, para pelayan Tuhan, pendoa-pendoa, jangan menganggap dukun lebih hebat dari Anda. Justru Anda lebih hebat dari mereka. Haleluya. Gak kuat amennya, gak semangat.
Jadi jangan takut. Di sampingmu ada perbegu ganjang, di depanmu ada perbegu pendek, di tetanggamu ada pemelihara tuyul. Sebutin saja. Jangan katakan aku ngeri di situ. Kenapa? Sekeliling rumahku semua perbegu-begu. Katakan, saya lebih hebat, Yesusku lebih hebat daripada mereka. Paham nyakut bahasa saya ini? Ternyata si Simon tukang sihir yang sudah terkenal, bahkan menakjubkan perbuatannya itu, begitu lihat anak Tuhan, begitu lihat rasul tumpang tangan dalam nama Yesus, terjadi pedepasan, dilihat sama si Simon. Belum seberapa ilmuku ini. Kalau Simon bisa memasukkan hantu atau begu kepada orang, tapi orang ini mengeluarkan hantu atau begu dari orang itu. Memasukkan gampang, mengeluarkan susah. Gampang memasukkannya, pergi aja ziarah, masuk dia. Mengeluarkannya, waduh. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi, Simon ternyata sadar, ilmuku, sihirku tidak sebanding dengan orang ini yang dipakai Tuhan Yesus ini. Lalu apa dia bilang? Tolonglah, aku juga ingin seperti itu, kubayar pun jadi. Kok lain dia minta bayaran kuasa Tuhan, minta imbalan. Makanya saudaraku, kemarin ketika ketemu dengan hamba Tuhan, begitu melihat apa cerita daripada Bapak Sinaga, bilang, saya salut lihat orang seperti ini, kemanapun melayani tidak memikirkan hamulateon, malah kalau dapat dia dikasih lagi ke orang. Apakah memang dia orang hebat, orang kaya sehingga tidak perlu? Ternyata enggak juga ya. Enggak juga. Tapi iman dia berkata, Tuhan pelihara saya. Kita lanjut. Tapi apa yang terjadi? Apa kata Petrus kepada orang itu? Kita baca lagi sama-sama. 3 doya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Wah, binasa. Kau pikir kuasa Tuhan bisa dibeli dengan uang? Obat bisa dibeli dengan uang. Rumah sakit yang mewah bisa karena uang. Pakaian yang termahal karena uang. Mungkin istri paling cantik bisa karena uang, atau jabatan apapun bisa diduduki karena uang. Tapi dengarkan baik-baik, kuasa Tuhan tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa sedikit. Kau pikir bisa, kau beli kuasa Tuhan itu. Lalu Simon tukang sihir ini berpikir, jadi gimana dong apa yang kulakukan? Datanglah Petrus berkata, ayat 22, 3 doya, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Apa kata Petrus? Bertobat kau, minta ampun kau sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu. Karena apa? Kulihat. Berarti Petrus dapat penglihatan. Amin. Amin. Jadi kalau para penatua diaken ketika berdoa, kulihat kayak ini, imani Tuhan sedang memakai engkau. Haleluya. Amin. Jangan pernah ragukan penglihatan. Kulihat hatimu seperti empedu
pahit. Tahu empedu bukan, memang di dalam hati itu ada empedu ya. Tapi bayangkan, atau katakan gini, seluruh daging ternak itu yang paling enak apa? Hatinya, dagingnya, hatinya. Tapi kalau empedunya sudah pecah, dan terkamirkan kepada seluruh hatinya, apakah masih enak? Daging semua enggak enak, pahit. Demikianlah Simon ini, hatinya sudah pahit, kepahitan, jahat. Makanya tidak ada dukun yang baik. Jangan, nggak ada. Pahit. Makanya sering balas dendam. Mau membunuh si anu, mau mematikan si anu. Kenapa? Lebih kaya dia dari saya. Berbegu ganteng itu kerjanya. Aku duluan di sini kok dia lebih kaya dari aku. Berbegu ganteng dikirimnya itu untuk membunuh. Pahit hatinya. Dendam. Terus apa lagi? Ayat begini. Siapakah sida-sida dari Ethiopia ini? Kita akan pelajari. Ayat 29 hingga 31 di pasal yang ke-8 itu. 29 sampai 31. 32 ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, ceritanya begini. Sida-sida dari Ethiopia mau beribadah kemana? Yerusalem. Naik kereta jangan bayangkan Honda sekarang, tapi seperti dokar, apa namanya, kuda ya. Nah, kereta kuda gitu ya. Nah, Filipus kita lihat di situ disuruh Roh Kudus. Filipus, ya Tuhan, pergi kau sekarang ke sana. Nanti kau akan jumpa dengan seorang sida-sida dari Ethiopia mau beribadah. Ya Tuhan. Siapa yang nyuruh tadi? Berarti ayat 26-nya. Seorang membaca ayat 26. Kuat suaranya. Gua suara pasal 8:26. Datanglah apa? Datanglah malaikat Tuhan, datanglah Roh Kudus, datanglah suara Tuhan khusus lagi kepada Filipus. Apa katanya? Iya, yang menyuruh Filipus siapa? Pendeta? Siapa yang nyuruh Filipus pergi? Malaikat Roh Tuhan. Nih dengarin, saya mau katakan kepada pelayan, pengurus serta ketua KTM, kalau Roh Kudus menggerakkan engkau, jangan kau lawan. Aduh, kenapa ya kelompok kami kemarin si Anu udah 2 minggu atau seminggu nggak datang? Nggak apa-apa, besok kau jumpai dia. Kenapa kau datang? Apa disuruh Pak Gembala? Enggak, saya disuruh Roh Kudus. Amin. Jadi sekali lagi, si Filipus digerakkan Roh Kudus. Ayo pergi sana. Pergi dia. Nah, sampailah dia di apa itu? Di mana tadi? Ya, katakanlah di persimpangan misalnya. Tuhan, dia belum tahu, inilah, enggak dibilang Roh Kudus. Si sida-sida ini lagi baca.
baca Alkitab misalnya sekarang, yang dibaca kitab Yesaya, duduklah di sampingnya. Tuhan, karena dia pembesar tadi kan, ngertinya Tuhan apa yang Tuhan baca? Enggak. Bagaimana aku bisa ngerti? Enggak ada yang menjelaskan. Wih, jadi nggak ngerti. Oh gini loh, udah duduk di sampingku. Akhirnya lanjutlah mereka perjalanannya kan. Sida mau kemana tadi? Si Filipus ngapain? Disuruh Roh Kudus atau disuruh malaikat? Mau kemana dia? Nggak tahu. Pokoknya suruh sama layani aja. Melayani dia, duduk di sampingnya. Nah, kalau takut baca. Jadi maksudnya ini apa ini Pak? Gini loh, gini. Oh, sampailah bercerita tentang Yesus. Bahwa semua orang harus bertobat dan dibaptis. Hah? Jadi aku harus dibaptis. Bapak tadi marga apa Pak? Marga Filipus misalnya lagi. Oh, jadi aku harus dibaptis. Ya iyalah, kalau mau selamat harus dibaptis loh Pak. Pembesar. Tiba-tiba, itu ada sungai kecil. Bolehkah aku dibaptis? Oh boleh. Pak, berhenti dulu Pak. Kenapa itu? Turun. Berapa ongkosnya? Biar aku yang bayar ongkos di Pak Filipus. Orang dia pembesar kan pasti ada uangnya ya kan? Tak. Jalanlah mereka. Baptis. Jalan namanya Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu selesai naik ke, saya percaya sekarang. Saya sudah selamat. Saya masuk surga. Tiba-tiba si Filipusnya hilang. Pak. Mana dia? Ternyata Filipus ada pelayanan lagi di tempat lain. Gak sempat lagi nunggu kereta, gak sempat lagi naik ini, langsung pelayanan lagi tempat sana. Bisa bayangkan, bisa nggak suatu saat nanti pelayanan seperti itu ya? Tiba-tiba sudah di Kalimantan, sebentar lagi sudah di Medan, tiba-tiba sudah di Siantar. Kalau ditanya ngapain? Ya pelayanan lah. Luar biasa. Si Filipus dahsyat. Tunduk pada Roh Kudus, taat pada Roh Kudus, sampai perjalanannya pun Tuhan yang ngatur. Sekali lagi, tunduk pada Roh Kudus, taat pada perjalanannya. Semua orang yang akan dilayani diatur sama Tuhan. Begitulah Filipus. Oke ya, kita lanjut. Seorang Ethiopia dan beribadah ke Yerusalem, jauh dari Ethiopia ke Yerusalem jauh. Terus apa lagi? Seorang pembesar ya, dan kepala perbendaharaan Sri Kandi, Ratu Ethiopia. Pembesar dan kepala perbendaharaan. Wah, jabatannya luar biasa. Terus apa lagi? Tidak malu menyatakan agamanya dimanapun. Makanya saya katakan tadi, di depan umum pun dia baca Alkitab. Berdoa di restoran sekalipun, dia berdoa dulu sebelum makan. Dimanapun dia memulai selalu berdoa. Ada tetapinya, tetapi apa? Sama-sama, 3 ya. Tetapi sayang kali seorang pembesar loh, dengan kata lain mungkin dia seorang berpendidikan ya, baca dan ngerti, dengarin baik-baik ini Alkitab ini. Jangan saudara pikir kalau makin sarjana makin ngerti Alkitab ini, makin nggak ngerti. Karena di sini mujizat terjadi. Dia baca misalnya ketika Yesus di Kana di Galilea menghadiri pesta pernikahan, lalu mereka kehabisan anggur, lalu disuruhnya lah orang mengisi air ketempayan dan tiba-tiba berubah menjadi anggur. Makin tinggi sarjananya, nggak masuk akal. Dalam Alkitab ini, kalau dipakai dengan logika nggak masuk. Dan ini yang terjadi dengan pembesar. Yang anehnya,
Khotbah-khotbah selama ini pun di gereja. Pulang dari gereja, Pak, tadi gereja kau? Iya. Apalah khotbahnya? Tak apapun tadi khotbahnya itu. Nggak nyambung pun kurasa. Banyak Kristen sekarang ini seperti ini. Banyak kekristenan sekarang seperti sida-sida dari Ethiopia. Sudah rela jauh beribadah, tapi nggak ngerti apa yang dia dengarkan. Rela jauh beribadah, seorang pembesar, pejabat beribadah, barangkali duduknya pun paling depan. Ketika baca firman Tuhan, ketika baca kitab, ketika dengarkan khotbah, tidak ngerti. Inilah kebangkitan gereja. Gereja harus mengkhotbahkan kebenaran bahwa hal-hal seperti ini harus diberantas dari gereja. Kalau gereja mau menang, amin. Kalau gereja mau menang, semua jemaat kecil dan besar harus mengerti firman Tuhan, amin. Kalau gereja mau bangkit, kalau gereja mau berhasil, kalau gereja mau kuat, harus usir atau patahkan atau doakan orang yang masih melakukan praktek perdukunan dan sihir. Kalau gereja mau bangkit, jangan saudara benci dan iri kepada gereja yang lain, iri kepada yang lain. Kita harus maju bersama-sama. Haleluya, amin. Mari kita maju.